Tapi masalahnya kalau tidak diubah kebiasaannya, maka akan terjadi perubahan struktur di tengkuk kita, Hmm. baik ototnya maupun tulangnya, Hmm. maupun jaringan yang mengikat tulangnya. Bahayanya apa sih dok sebenarnya dengan terjadinya text neck syndrome ini? Kalau cuma sesekali terus langsung diatasi Hmm. gitu ya, biasanya cuman pegel aja Hmm. berapa hari gitu. Terus kalau kita sudah mengistirahatkan otot leher kita, Hmm. ya paling lama seminggu lah udah Hmm. baik gitu Hmm. ya. Tapi masalahnya kalau tidak diubah kebiasaannya, maka akan terjadi perubahan struktur di tengkuk kita, Hmm. baik ototnya maupun tulangnya, Hmm. maupun jaringan yang mengikat tulangnya. Hmm. Nggak cuma di situ, posisinya yang kita menunduk itu akan mengganggu balancing. Jadi kalau kita kan berdiri itu atau kita melangkah itu ada proses memberi koordinasi tubuh kita ke otak gitu loh. Hmm. Jadi supaya kita bisa berdiri dengan seimbang, Ya. berjalan dengan nggak jatuh gitu. Hmm. Nah proses itu bisa terjadi gangguan. Hmm. Dan kalau misalnya dibiarkan lagi, bisa sampai terjadi tulangnya itu karena dia nunduk begini, Hmm. tulangnya kayak ngejepit gitu loh, jadi Oh, berubah. iya iya iya. Atau bisa sampai terjadi tulangnya itu kayak apa namanya ya, aus, bantalannya Oh aus. iya iya iya. Hmm. Hmm. Nah, kan antar tulang leher ya, Ya. tulang leher itu Hmm. kan bentuknya bersusun-susun kayak Hmm. batu bata gitu. Hmm. Nah, di antara batu batanya itu ada bantalannya. Nah, Hmm. bantalannya itu bisa aus juga. Jadi Hmm. memang Iya iya. dibilang sederhana, ya sederhana sih Hmm. harusnya. Ya. Nah, tapi kalau dibiarkan berkepanjangan, jadi panjang urusannya. Jadi sadarilah kalau kita udah lama main gadget, posisinya nggak benar, cepet-cepet gitu Hmm. dibereskan. Jangan sampai nanti terjadi kelainan yang sudah permanen sifatnya. Hmm. Tapi sepengalaman dokter Santi ini ada yang paling parah mengenai text neck syndrome ini bisa menyebabkan apa? Sampai kebutaan gitu bisa nggak sih dok sebenarnya? Enggak sih, karena letaknya jauh ya. Hmm. Kecuali kalau gangguan penglihatan bisa, Hmm. tetapi bukan karena posisi menggunakan gadgetnya yang Hmm. nunduk, tetapi karena matanya tidak diistirahatkan Hmm. dalam karena kalau kita pakai gadget, kita cenderung jarang ngedip. Oh Perhatiin iya deh. iya. Kalau Hans nggak percaya kalau temennya lagi sebelah tuh lagi baca artikel atau lagi Hmm. nonton drakor gitu, Hmm. liatin deh, pasti dia jarang ngedip. Makanya kenapa Apalagi matanya suka perih gitu ya dok? ya matanya kering gitu. Hmm. Dan bisa juga kalau dia posisi jelek, Hmm. bisa memang sampai mengganggu fungsi penglihatan. Tapi itu bukan karena posisinya, tapi Hmm. karena hal lain. Tapi kalau posisi dia yang salah ketika dia nunduk itu Hmm. tidak menyebabkan kebutaan.